Halo teman-teman semua, Assalamualaikum. Perkenalkan, kami dari kelompok 5, mata kuliah Manajemen dan Kewirausahaan dalam Perspektif Islam, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pajajaran. Di sini kami akan menjelaskan tentang pengorganisasian. Tapi sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya sendiri adalah Silma, dan ini ada teman saya yang bernama Ervina, yang ini bernama Ronca, dan yang terakhir bernama Ali. Yuk kita masuk ke dalam pembahasannya. Apa sih pengorganisasian itu? Menurut George Robert Terry, pengorganisasian adalah proses membangun kerjasama yang efektif di antara sejumlah orang agar mereka dapat bekerja sama secara efisien dan mendapat kepuasan dalam rangka mencapai tujuan. Namun itu kan menurut tokoh dari Barat. Lalu bagaimana dengan pandangan Islam? Pada surat Al-Maidah ayat 2, Allah berfirman, "Dan tolong-menolonglah kamu dalam mengerjakan kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan." Allah pun berfirman dalam surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, "Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanat pada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu." Pembagian pekerjaan menciptakan adanya pemimpin dan anggota di mana dengan otoritas dan keteladanannya mempengaruhi para anggota untuk bekerja sama secara sukarela dan bersama-sama mencapai tujuan. Dalam Islam, amanah adalah sebuah pertanggungjawaban yang akan diminta di akhirat kelak. Amanah harus diberikan kepada orang yang berhak dan sesuai dengan kemampuannya sebab profesionalisme sangat dihargai dalam Islam. Halo teman-teman, perkenalkan, aku Ervina. Di sini aku bakal ngejelasin tentang tujuan dan tahapan pengorganisasian. Jadi, apa sih tujuan dari pengorganisasian? Nah, yang pertama, membantu koordinasi. Hal ini direalisasikan dengan menetapkan unit kerja secara terkoordinasi. Selanjutnya, memperlancar pengawasan dengan cara menunjuk anggota yang kompeten di setiap unitnya. Lalu, memaksimalkan manfaat spesialisasi. Karena spesialisasi memungkinkan produk berkualitas tinggi. Selanjutnya, ada penghematan biaya. Contohnya, berhati-hati dalam menambah unit kerja baru. Dengan adanya unit kerja baru, akan menambah biaya yang akan dikeluarkan. Yang terakhir, meningkatkan hubungan antar manusia. Dengan ini, kita mampu mempertahankan pendekatan sosial antar anggota. Sekarang, aku bakal ngejelasin tentang tahapan pengorganisasian. Yang pertama, pemerincian pekerjaan. Tahap ini berarti menentukan tugas-tugas apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Kedua, pembagian pekerjaan. Salah satu ayat dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang pembagian pekerjaan ada di surat Az-Zukhruf ayat 32. Maka dalam tahap ini dibutuhkan job description dan struktur organisasi yang jelas. Ketiga, penyatuan pekerjaan. Suatu pekerjaan yang mungkin disatukan akan mempermudah dan bekerja secara efisien dalam tahap ini. Keempat, koordinasi dan kerjasama. Tahap ini sangatlah penting karena sesuai dengan Quran surat An-Nahl ayat 90 yang menjelaskan tentang betapa pentingnya bekerja sama. Karena organisasi harus mempunyai koordinasi yang baik. Dan kelima, ada monitoring dan reorganisasi. Sebuah organisasi haruslah berjalan secara dinamis dan berkesinambungan, sehingga manajer akan menentukan kebijakan untuk reorganisasi yang sudah berjalan agar dapat mencapai tujuan yang maksimal.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Ronca Linca yang akan menjelaskan tentang prinsip pengorganisasian. Menurut Stephen P. Robbins, prinsip pengorganisasian ada 5. Yang pertama, prinsip spesialisasi kerja. Prinsip spesialisasi kerja adalah pembagian tugas-tugas atau pekerjaan yang kompleks menjadi beberapa subpekerjaan atau bagian kepada karyawannya. Yang kedua, ada prinsip otoritas. Prinsip otoritas adalah hak untuk melakukan sesuatu, membuat keputusan, memerintah orang lain untuk melakukan sesuatu, dan hak untuk mengalokasikan sumber daya atas nama organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Yang ketiga ada prinsip rantai komando. Prinsip rantai komando dapat diartikan sebagai garis kewenangan tanpa putus yang membentang dari puncak manajemen ke karyawan level terendah, serta menjelaskan siapa yang harus bertanggung jawab dan melapor kepada siapa. Yang keempat, ada prinsip pendelegasian wewenang. Pendelegasian wewenang dapat diartikan sebagai pelimpahan wewenang dari seorang manajer kepada bawahannya untuk melakukan sesuatu atau wewenang dalam pengambilan suatu keputusan. Keberhasilan seorang manajer pada dasarnya sangat tergantung pada kemampuannya untuk mendelegasikan wewenang dan pekerjaan kepada bawahannya. Yang kelima, ada prinsip rantai rentang kendali. Rentang kendali adalah jumlah karyawan atau bawahan yang dapat dikendalikan secara efektif oleh seorang atasan dalam satu waktu. Atasan yang dimaksud dapat berupa seorang supervisor ataupun manajer. Kemudian kami akan menjelaskan tentang authority atau dalam bahasa Indonesianya itu wewenang. Nah, menurut ahli Henry Fayol, wewenang adalah hak untuk memerintah dan kekuatan membuat manajer dipatuhi dan ditaati. Kalau dalam Islamnya, wewenang itu tidak dipegang oleh pemimpin melainkan kepada orang yang tepat atau ahlinya. Nah, di dalam Islam pun ada di dalam surat Al-Imran ayat 59. Yang kedua adalah responsibility atau dalam bahasa Indonesianya itu tanggung jawab. Nah, menurut Dekray, tanggung jawab kekuatan yang mengikat jalannya tindakan yang diminta oleh posisi kepemimpinan. Pemimpin harus mengetahui tanggung jawab mereka, target mereka, apa yang mereka lakukan untuk mendapatkan reward, dan ada konsekuensi jika mereka membuat kesalahan. Nah, dalam perspektif Islamnya, setiap manusia yang lahir di bumi ini, walaupun bertanggung jawab, misal kepada perusahaan sebagai pegawai, tapi kita juga sebagai manusia memiliki pertanggungjawabannya masing-masing. Dan dalam Al-Quran pun disebutkan dalam surat Al-Ahzab ayat 72 dan surat Al-Tahrim ayat 6. Yang ketiga yaitu accountability atau dalam bahasa Indonesianya pertanggungjawaban. Jadi menurut ahli Sudarmayanti, kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau menjawab dan merancangkan kinerja dan tindakan seseorang atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau berkewenangan untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. Menurut dalam Islam, pertanggungjawaban itu kita sebagai manusia mempunyai pertanggungjawaban kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita perbuat dan bertanggung jawab kepada pimpinan. Nah, pertanggungjawaban ini pun ada di dalam surat Al-Fatir ayat 18. Dan yang terakhir teman-teman yaitu delegation atau dalam bahasa Indonesianya adalah pendelegasian. Nah, menurut ahli Ralph Davis, pendelegasian itu suatu proses ketika penyerahan wewenang yang berfungsi melepaskan kedudukan dengan melaksanakan pertanggungjawaban. Dalam perspektif Islamnya, pendelegasian yang baik adalah ketika kita sebagai manajer mendelegasikan wewenangnya pada orang-orang yang tepat. Nah, dalam Islam pun pendelegasian itu ada dalam hadis riwayat Bukhari yang isinya barang siapa yang mentaati orang pemimpin, sesungguhnya dia telah mentaatiku. Dan barang siapa yang tidak mentaati seorang pemimpin, sesungguhnya ia tidak mentaatiku.